hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Fauziatia Suma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini sejarah harus kita berikan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini, dan terlebih dari itu bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan, ya kan. Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya. Sampai hari ini bukti belum diberikan. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi, dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya. Kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip
nilai lengkap, Dan ya, titik. SKS berjumlah 161, ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan Ini sebagian apabila bocoran yang dari Ya. 709 tadi. dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, Tadi, 709 dokumen ada transkrip nilai, ya, yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan, ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu Sarjana adalah muda. ijazah sarjana Sarjana muda. muda. Ya, baik, dilanjutkan oleh Pak Oke, Lutfi. Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses Agak maju due dikit. process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasanya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Ambil aja. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan kecuali yang obscurable tadi itu membuat kami advokat dan terdakwa tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu merusak, merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Ya. Oke. Iya dah. Sebelum Bang Tony dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, yaitu 709 dokumen itu dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi
tidak tertera dokumen itu asli. Satu lagi Ya. tentang ijazah asli. Ya. Silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 17 Iya, iya. ayat 1 dan ayat 2. Agak kanan Dan dulu. hari ini terbukti. Oh ya, Pak Iwan dulu. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, Iya. menambahkan kami, Teman-teman dulu. KUHP dan KUH baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Terakhir Mas Pak Irawan, Pak Wirawan dulu, Pak Wirawan. Pak Wirawan dulu, Pak Wirawan. Ya, nanti save. Ya, yang berhak ini Dr. Tifa dan timnya dulu. Ya. Save the best for the last. Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, tidak ada suatu peristiwa yang tidak terjadi selain atas izin Allah. Amin. Jadi atas kejadian ini adalah kejadian Allah. Maju lagi, Dok. Kami sudah menyampaikan pada keadaan yang terjadi ini adalah suatu asas yang membalikkan proses atau yang disebut reversal of judicial process, yang seharusnya menjadi terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun dirubah sedemikian rupa menjadi yang didudukkan sebagai terdakwa itu Dr. Tifa. Ya, apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari proses yang zalim itu yang kemudian menjadikan, dan kemudian sebetulnya kalau di sidang ini dilanjutkan, kami punya bukti telak. Ya. Bukti telak bahwa ada dokumen yang mengatakan bahwa yang namanya Joko Widodo yang diterima oleh UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kami punya bukti itu. Jadi bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Joko Widodo ya alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah kami surati, ya. Buktikan daftar alumni tahun 80 sampai hari ini tidak diberikan kepada oleh SMA Negeri 6. Oleh karena itu kami berkeyakinan betul ijazahnya Joko Widodo itu adalah yang bukan yang menjadi presiden saat ini. Begitu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa, ya. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa.
Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum, dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga atau di Projo DKK. ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifa Usiatiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan, Dok, perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa, dan beliau akan membedah otak. Saya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis neopolitikanya. Ya, Tiap gitu. pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga, ya, untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama. Dan untuk 3 sahabat kita, ya, Mas Faris Al-Fadilah, Rustam Afendi, dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua, ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, dokter. Ya, duduk. Luar biasa. Gak ada bikin jas. Bikin dong. Jasnya dipinjam. Ininya aja, Pak. Iya, ini ya ganti. Ayo, Mas. Selamat ya. Mantap, Mas. Selamat. Ini sahabatnya ini. Iya. Salah satu lawyer muda nih dari Maluku juga ini, dari Maluku ini. Salah satu anggota tim kuasa hukum dari Bu Tifa, luar biasa. Gimana Mas? Iya, Maluku ke depan. Maluku di depan, Maluku terdepan. Indonesia maju. Silakan dia. Ya, silakan dia. Thank you, Pak Seres. Cari. Siap. Mantap. Mantap. Siap, mantap. Ini. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bu. Mas Roy. Iya. Mas Roy. Apa, Pak? Ya, terima kasih. Mas Roy. Yo. Ini the next bintang untuk selanjutnya di sini. Ini next bintang bersama dengan teman-teman kuasa hukum. Yes. Jadi sekali lagi ini luar biasa, teman-teman kuasa hukum sudah membuka jalan baik. Kami tetap akan terus memperadilankan, mungkin hanya sampai peradilan ketiga, ya gitu. Tapi Sampai kalau ketiga memang, aja, ya? tapi kalau kemudian nanti yang keempat itu nggak bisa dicabut, ya udah kita terus sampai keempat, karena sudah kami daftarkan yang keempat. 4, 5, 4, 5, 6 tetap ya, oke. Ya, tetap, ya. Lanjut. Terima kasih. biar tambah seru. Iya, seru di sana. Kita juga aktivis ya. Ya. Iyalah. Saya ke kamar kecil dulu. Ya. Iya. Ayo, Mbak. Maaf, media mau naruh. Mas, satu lagi. Kawan-kawan, nanti ada yang nanya ya dalam proses kemenangan ini. Jan, kamu Jan. Dik, nanti Dik. Kamu mulai ya. Ya, terima. Terima. Nanti ada yang tanya ya. Silakan bertanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dari saya ini ada banyak sekali hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang sudah kami persiapkan ya untuk 3 tahun bersidang ya. Jadi kami sudah mempelajari dari 709 dokumen itu ya, dan 130 saksi itu. Kemudian bersama dengan BAP yang sudah kami dapatkan tuh yang kira-kira tingginya 1,5 meter itu sudah kami siapkan.
ribuan pertanyaan yang sudah kami siapkan ya. Nah, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa sidang ini selesai di sini. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya dan para advokat saya juga ingin sampaikan bahwa pekerjaan kami jangan sampai sia-sia ya. Karena ini adalah pekerjaan besar bersama kita untuk betul-betul mengungkapkan ya otentitas dari ijazah yang so-called atau disebut sebagai ijazahnya Joko Widodo ya. Nah, pada kesempatan inilah saya perlu sampaikan. Satu ya, nanti teman-teman advokat akan nambahin lagi ya hasil dari penelitian kita gitu. Jadi pertama kali adalah saya ya sebagai dokter yang mempunyai keahlian dalam bidang anatomi tentu saja, dan ilmu fisiognomi itu tidak seperti para termol itu katakan itu ilmu nujum, itu ilmu paranormal, bukan ya. Guru saya adalah Yang Mulia Fahrudin Ar-Razi. Beliau adalah dokter ilmuwan yang lahir abad 12. Jadi ilmu beliau ilmu fisiognomi atau ilmu firasah itu yang saya gunakan ya. Namun sayangnya pada acara Rakyat Bersuara di tanggal 29 April 2025 saya hanya diberi kesempatan kurang lebih 5 menit saja, dan itu yang kemudian menjadi dakwaan atas pasal 3235 itu ya. Nah, apabila memang seluruh masyarakat ataupun Pak Jokowi sendiri ingin bertanya apa sesungguhnya ilmu yang saya gunakan, intinya adalah yang saya pertanyakan adalah soal foto ini ya, bukan artefak-artefak yang ada pada spesimen ijazah ini. Foto ya, ini adalah keahlian saya sebagai dokter, ahli anatomi, ahli firasah, ahli fisiognomi ya. Jadi ini foto ini. Nah, kemudian pada ujung akhir dari perjalanan kami yang sudah diputuskan hari ini ya, saya ingin memberikan asupan, saya ingin memberikan tambahan informasi kepada seluruh masyarakat yang ingin meneruskan perjuangan saya. Nanti saya dengan senang hati akan bisa menjadi ahlinya ya. Sudah terbuka sebuah cakrawala yang menunjukkan beberapa bukti siapa sesungguhnya orang yang ada di foto ini. Sudah keluar ya, siapa sesungguhnya orang yang ada di foto ini. Dan dengan beberapa kawan saya sudah melakukan riset berbasis Bayesian ya, bahwa orang yang memiliki foto ini ya, orang yang memiliki foto ini itu memiliki autentifikasi itu sebesar 99%. Artinya orang itu memanglah yang memiliki foto ini ya. Nah ya, dan sebetulnya kami akan terus melakukan pengolahan, pendalaman terus pada saat sidang. Ya, kami tinggal akan bertemu dengan yang bersangkutan dan kami akan tunjukkan. Lalu yang kemudian yang berikutnya lagi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yang paling penting di dalam spesimen ijazah ini ya, selain foto, bukan artefak yang lain. Yang sangat sulit untuk dibantah adalah materai hijau Rp100, karena itu berlawanan dengan undang-undang pemerintah di tahun 1985, dan ahlinya yaitu Prof. Ci sudah sampaikan ya, itu fatal ya. Jadi Prof. Ci sudah sampaikan, dan itu yang saya selalu selama ini sampaikan bahwa kalau sidang ini berlanjut, sidang saya berlanjut, kasihan Pak Joko Widodonya ya, kasihan negara ini, karena akan semakin banyak kepalsuan, manipulasi yang akan terungkap ya. Lalu ya, jadi materi ini jelas fix ya, karena kami sudah punya satu evidence, satu bukti ya, bahwa sarjana Kehutanan UGM tahun 85 itu materinya Rp500, warnanya merah, dan itu kembali lagi sudah dibuktikan oleh ahli Prof. Ci dan dibuktikan lagi oleh undang-undang yang berlaku tahun 1985 bahwa ijazah dengan materai merah Rp500 itu adalah untuk ijazah sarjana, dan sedangkan ijazah dengan materai yang berwarna hijau Rp100 itu adalah untuk ijazah sarjana muda. Nah, kemudian saya ingin bocorkan sedikit tentang daftar barang bukti yang membuat kami tercengang. Saya dengan para advokat kami itu tercengang karena pada daftar barang bukti sejumlah 94 ya, barang bukti yang diberikan kepada kami dari 709 itu, ada daftar barang bukti itu yang aneh, karena di dalam barang bukti tersebut ada beberapa ijazah ya, ada beberapa ijazah, ada beberapa fotokopi ijazah, ada yang disebut ijazah asli. Jadi ada 3, ada ijazah asli ya yang disita milik beberapa orang,
ada fotokopi ijazah milik beberapa orang dan ada ijazah. Perhatian baik-baik ya. Tidak ada asli. Tidak ada asli ya. Nah, yang ijazah asli itu milik beberapa orang itu adalah lulusan kehutanan UGM asli. Dia punya ijazah asli. Lalu ada fotokopi ijazah. Itu juga milik beberapa lulusan UGM, tidak cuma kehutanan, tapi bahkan ada Universitas Islam Indonesia segala macam ya. Nah, yang tertulis ijazah dan tidak menggunakan kata ijazah asli atau fotokopi, hanya ijazah, itu adalah milik Joko Widodo. Jadi yang disita oleh Polda kemudian dari Joko Widodo itu tulisannya adalah ijazah Joko Widodo, bukan ijazah asli. Sementara daftar ijazah milik para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain ditulis ijazah asli. Nah, ini kan menimbulkan ketercengangan di antara kami karena semua spesimen dokumen hukum yang diserahkan untuk diuji di dalam sidang tidak boleh typo, tidak boleh salah ketik, karena itu harus direnvoy atau harus ada tanda tangan, sehingga jelas bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak asli, tetapi ijazah begitu aja. Nah, ini yang menurut kami itu adalah sesuatu bukti yang sangat telak ya, sehingga sidang saya tidak bisa dilanjutkan. Apalagi kalau kemudian berurusan dengan yang disebut sebagai transkrip nilai. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ya, Bapak Ibu semua, ini sebenarnya saya tunggu-tunggu. Ya, karena waktu presentasi Bareskrim tanggal 22 Mei 2025, dari 55 dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim, yang bikin saya tercengang adalah soal transkrip. Ya, yang bikin saya tercengang adalah soal transkrip. Karena pada transkrip yang dinyatakan sebagai transkrip nilai Joko Widodo itu sama sekali itu palsu atau tidak otentik. Bahkan kami mendapatkan transkrip nilai asli, ya, jumlahnya harus 161, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, ya. Nah, lalu kemudian berikutnya lagi adalah ada tanda tangan asli dekan dan pembantu dekan 1, di mana kita semua kalau Anda mau mengingat lagi mengulang video tanggal 22 Mei 2025, Anda bisa lihat bahwa transkrip nilai yang diaku sebagai transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1. Ini yang kami tunggu-tunggu sebetulnya kalau sidang dimulai. Baik, lanjut Pak Al-Katiri. Terima kasih, saya lanjutkan. Di sidangnya sidangnya Roy Suryo kemarin, itu bahkan penyidik dari kepolisian yang dihadirkan, kepolisian menyatakan bukan 709 surat itu, tapi 712 bahkan. Malah 712. 712. Dari surat-surat itulah kami akan berselancar. Seperti ini hanya salah satu dan salah dua. Sebenarnya puluhan yang kami temukan hal-hal yang tidak wajar. Oleh sebab itu, kemarin waktu kita meminta BAP ahli dari pihak mereka yang 26 yang di summary itu ada, tidak diberikan. Kenapa? Takut kita langsung fokus ke pemeriksaan forensik. Lebih parah lagi kalau sampai itu di tangan kita. Makanya saya diberikan sampai hari ini. Jadi sebenarnya tidak diberikan 26 orang itu, ahli BAP itu sebenarnya bukan menyelamatkan ahli forensik, supaya tidak kelihatan bahwa itu hanya 3 orang. Jadi seolah-olah semuanya tidak diberikan. Karena kami sudah tunggu itu. Ada 4 orang forensik akan dihadirkan, akan kami bukan dalami lagi, tapi minta pertanggungjawaban. Akan di blender. Dia bilang blender itu buah-buahan ini orang. Itu. Jadi kami sangat siap dan kami juga terkejut, tapi kami percaya ini adalah skenario Allah. Walaupun orang bisa makar manusia, tapi makar Allah akan lebih makar. Ya, itu jelas. Silakan, karena ada berapa pembicara. Silakan. Bicara saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi membuktikan bahwa polisi sendiri ya tidak yakin itu ijazahnya itu adalah asli, karena dia sendiri tidak ada. Kalau asli dikatakan asli, kalau kopi dikatakan kopi. Pas gilirannya Jokowi
Jadi polisi sendiri tidak yakin kalau itu itu asli gitu. Oh, saya berbeda dengan teman saya ini. Saya yakin polisi tahu dan yakin itu tidak asli. Mengapa? Mengapa? Pertama, dalam daftar barang bukti hasil lab kriminalistik itu tidak dilampirkan. Padahal dalam surat dakwaan disebut ada 2. Jadi mendakwa tanpa barang bukti. Coba bayangkan itu. Kasihan nggak jadi jaksa sekarang ini? Kasihan banget. Hah? Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan saksi-saksi dari pelapor termasuk Jokowi dan para termul itu, Anda tahu semua siapa mereka? Hampir semua sudah disumpah. Apa artinya kalau di penyidikan sudah disumpah? Artinya boleh tidak datang. Itu KUHAP. Ya, boleh tidak datang itu KUHAP. Nah, sekarang kalau kita betul-betul terjadi sidang ini, mereka tidak datang dengan alasan sudah disumpah.